Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Oke, teman-teman, kali ini kita mau belajar. Sudah siap ya? Kita belajar bersama bareng kelas IPA. Oke, kali ini materi kita adalah getaran dan gelombang. Oke, ini adalah materi fisika yang dipelajari di kelas 8 SMP. Oke, sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, getaran. Oke, teman-teman, apa yang terbayang ketika mendengar kata getaran? Ada yang pernah merasakan bergetar mungkin? Atau gemetaran? Ya, kita sering lihat fenomena sehari-hari tentang getaran ya. Salah satunya adalah jam dinding ini. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ada bandul di sini yang bergerak. Atau kalau di jam dinding juga ada jarum yang terus berdetak, kemudian kembali lagi terus, itu juga merupakan bagian dari getaran. Oke, atau mungkin kalau kamu punya HP, kemudian ketika sedang dipakai mode getar, nah itu handphone kamu bergetar, itu juga termasuk dalam salah satu fenomena getaran. Oke, jadi sebenarnya apa itu getaran ya? Oke, getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur. Tuh ya, jadi gerakan bolak-baliknya ini harus teratur, maka itu termasuk dalam getaran. Kalau nggak teratur, maka tidak disebut getaran. Dan gerakan ini melalui titik keseimbangannya. Apa itu titik keseimbangan? Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Tuh, jadi sekali lagi, getaran itu adalah sebuah gerak bolak-balik secara teratur. Oke, itu namanya getaran. Nah, apa itu satu getaran? Nah, kalau di gambar ini adalah salah satu contoh getaran yang dilakukan oleh bandul. Ini bandul. Atau kalau misalkan nggak bandul dalam kehidupan sehari-hari, misalkan teman-teman mungkin pernah naik ayunan. Ayunan itu juga prinsipnya seperti bandul ya, jadi dia getaran juga. Atau kalau teman-teman mungkin pernah main kedufan atau permainan sejenisnya ya, itu kan ada permainan seperti kora-kora yang dia bergerak bolak-balik terus ya. Nah, itu juga termasuk dari salah satu getaran ya. Atau bisa kita sebutlah sebagai ayunan, tapi ayunannya besar sekali. Oke, nah di getaran ini ada yang namanya titik keseimbangan. Apa itu titik keseimbangan? Titik keseimbangan adalah ketika si bandul ini didiamkan, maka dalam posisi diam dia akan berada di situ, maka itu namanya titik keseimbangan. Jadi kalau bandul ini tidak digerakkan atau dia diam, dia akan berada pada posisi ini nih, ya, di tengah-tengah ini. Maka titik O ini disebut dengan titik keseimbangan. Sementara ketika dia bergetar, ketika kita mainkan ayunan ini atau bandul ini, nah, dia akan berayun dari A, kemudian ke O, kemudian ke B. Nah, titik di mana titik ayunan ini berada di titik A atau di titik B, ini disebut dengan titik simpangan. Oke, jadi jelas ya. Di bandul atau di ayunan, yang di tengah-tengah ini namanya titik keseimbangan, sementara yang ketika berayun ini A atau B namanya adalah titik simpangan. Lalu apa itu satu getaran? Apa yang dimaksud dengan satu getaran? Jadi, satu getaran itu adalah gerak bolak-balik penuh. Apa maksudnya penuh? Penuh itu dia melewati semua titik, kemudian kembali ke titik semula. Misalkan, gerakannya dimulai dari titik A. Kalau kamu main ayunan gitu ya, ini kan kamu beranjaknya dari belakang dulu nih. Jadi digeser ke sana. Nah, berarti asal muasalnya titik awalnya adalah A. Kemudian dia akan bergerak. Lewatin O, kemudian ke B, ke O, ke A. Nah, sudah kembali ke A lagi, ini disebut dengan satu getaran atau gerak bolak-balik penuh. Oke, jadi satu getaran pada bandul ini, kalau dimulai dari A, maka satu getarannya adalah A, O, B, kemudian O, A. Balik lagi ke A. Tuh ya, balik lagi ke A, ini disebut satu getaran. Kalau dimulai dari B, maka B, O, A, O, B lagi. Nah, ini satu getaran. Kalau dimulai dari O, ini bisa berayun ke A dulu. Jadi O ke A,
kemudian O lagi. Oh, dia udah balik. Tapi tadi diingat, dia namanya satu getaran atau gerak bolak-balik penuh, dia harus melewati semua titik. Titik B belum dilewati, jadi ini belum satu getaran. Ke B dulu, baru balik lagi ke O, ini namanya satu getaran. Begitupun kalau geraknya dari O ke B, maka ke O, ke A, dan ke O lagi, nih, maka itu satu getaran. Jadi kalau hanya berayun, misalkan dari A ke O ke B, berhenti di sini, ini bukan satu getaran, tapi masih setengah ya, setengah perjalanannya. Tuh, getarannya hanya baru setengah perjalanan atau disebut setengah getaran, karena belum balik lagi ke A. Atau misalkan dia dari O ke B, dah stop di sini, O ke B. Maka kalau tadi A, O, B adalah setengah, maka kalau O ke B saja, ini 1/4 getaran. Oke, jadi itu ya beberapa macam dari model satu getaran. Oke, nah selain dari bandul, ayunan, getaran ini juga contohnya misalkan adalah, nah ini dia, kamu tahu ini pegas ya atau per. Kalau kamu pernah punya pulpen mekanik atau pensil mekanik, nah ini ada pernya ya. Nah per ini kan selalu ketika dimampatkan, kemudian dia pasti akan mental lagi gitu kan. Nah ini adalah model dari per. Jadi gerakannya bisa B, A, C. Nah kalau di per ini, titik keseimbangannya adalah titik B. Sementara titik A, ketika dia makin, ini ya, ini kan ketika dimampatkan nih. Kemudian ketika dimampatkan, habis itu dia akan membel lagi gitu ya. Nah, si A ini dan C ini adalah titik simpangannya. Maka kalau misalkan kita ambil satu getaran, misalnya dari B, maka B, A, C, kemudian A, B lagi, nah itu baru satu getarannya. Oke? Paham ya sampai di sini? Ini adalah tentang getaran. Oke? Kita next. Nah, sekarang kita kenalan sama yang namanya amplitudo. Oke. Apa itu amplitudo? Jadi amplitudo ini disebut juga dengan simpang getar ya. Nah, apa itu simpang getar atau amplitudo? Ini adalah jarak di antara titik keseimbangan dengan titik simpangan. Titik keseimbangannya yang O, titik simpangannya adalah A dan B. Maka amplitudonya adalah jarak dari AO atau OB. Itu ya. Serah mau AO atau OA sama aja. Karena dia dihitungnya adalah jarak. Misalkan jarak dari A ke O ini adalah 5 cm, maka amplitudonya 5 cm. Tuh. Tapi kalau misalkan si bandul ini atau ayunan ini misalkan berayunnya sampai terus ya. Misalnya di sini ada lagi titiknya. Kita tulis misalnya C di sini. Jadi ada A, ada C. Maka amplitudo itu diambil di jarak yang paling jauhnya. Itu ya, simpangan yang paling jauh. Jadi amplitudo itu simpangan yang paling jauhnya. Maka jaraknya bukan lagi AO. Kalau di sini ada C, maka jarak atau amplitudonya adalah C ke O. Itu ya. Itu adalah amplitudo. Oke. Nah, sekarang kita kenalan sama periode dan frekuensi. Apa itu periode dan frekuensi di dalam getaran? Nah, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Nah, tadi kita udah kenalan nih, apa itu satu getaran. Nah, untuk menempuh satu getaran, berapa waktunya itu disebut periode. Ya, satuannya dihitung dalam satuan internasionalnya waktu, yaitu detik atau sekon. Sementara jumlah getaran setiap 1 detik itu disebut dengan frekuensi. Tuh ya. Jadi dalam 1 detik sudah ada berapa getaran? Misalkan dalam 1 detik ada 5 getaran. Nah, itu disebutnya adalah frekuensi. Berapa getaran dalam setiap detik disebut frekuensi. Satuannya adalah hertz. Oke. Nah, ini kalau dituliskan dalam persamaan matematisnya atau rumusnya. Jadi lambangnya periode adalah T besar, ya.
satuannya adalah detik atau second. T kecil ini adalah waktu, kan waktu yang diperlukan ya, waktu, per N-nya adalah jumlah getaran. Oke, jadi periodenya adalah waktu dibagi jumlah getaran. Sementara frekuensi kalau dituliskan dalam rumus adalah jumlah getaran dibagi waktu. Nah, kalau kita lihat-lihat, ternyata periode sama frekuensi rumusnya berbanding terbalik ya. Jadi ini adalah T per N, sementara frekuensi adalah N per T. Sehingga nantinya ini berbanding ya. Jadi frekuensi sama periode karena dari rumus yang tadi. Nah, dia punya hubungan. Hubungannya adalah hubungan berbanding terbalik. Maka periode bisa juga adalah 1 per frekuensinya. Jadi kalau sudah diketahui frekuensi, periodenya adalah 1 per F-nya. Atau kebalikannya, frekuensi adalah 1 per T. 1 per periodenya. Jadi dibalik gitu ya. Misalkan periodenya 2, maka frekuensinya 1 per 2. Atau frekuensinya misalkan, frekuensinya misalkan 5, maka periodenya 1 per 5. Atau kebalikannya, periodenya misalkan 10, maka frekuensinya 1 per 10. Tuh, gampang kan? Oke, itu hubungan frekuensi dan periode. Nah, pada periode dan frekuensi, ini juga dipengaruhi oleh panjang tali. Kan tadi di bandul itu ada talinya kan? Nah, ini ternyata berpengaruh panjang tali ini. Jadi frekuensi dan periode dipengaruhi oleh panjang tali. Semakin besar panjang talinya, ya, maka semakin besar juga periodenya. Sementara semakin besar panjang tali, semakin kecillah frekuensinya. Tuh. Kenapa? Loh, kok semakin besar panjang tali, periode makin besar, tapi frekuensi makin kecil? Karena tadi kita balik lagi, periode sama frekuensi hubungannya berbanding terbalik ya. Jadi kalau periode yang besar, frekuensinya kecil. Tuh, sementara periode berbanding lurus dengan panjang talinya. Oke? Gampang ya? Sekarang kita ke contoh soal supaya lebih memahami konsep yang tadi. Oke. Perhatikan gambar bandul berikut. Amplitudo bandul sesuai gambar. Oke, tadi kita review lagi. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu kan adalah jarak dari titik keseimbangan dengan titik simpangan. Nah, di gambar ini titik simpangannya ada banyak. Ada C, ada B, ada D, dan ada E. Nah, kalau ada banyak, maka amplitudo yang kita ambil adalah simpangan terjauhnya. Jadi, yang paling maksimal jaraknya. Nah, yang paling maksimal berarti yang paling jauh, adanya di ujung. Tuh ya. Kalau A ini adalah titik keseimbangan, maka simpangan yang paling jauhnya adalah dengan B atau dengan E. Jadi, amplitudonya adalah AE atau AB. Jadi, jawabannya yang betul, yang B ya. AB atau BA sama aja ya, karena dia menghitungnya jarak. Oke, gampang kan? Next. Oke, contoh soal berikutnya. Masih soal yang sama gambarnya, tapi pertanyaannya berbeda. 1 getaran pada bandul di atas. Oke, 1 getarannya kita cek ya. Tadi kita review lagi, apa itu 1 getaran? 1 getaran adalah gerak penuh yang kembali ke titik awal. Itu ya, gerak bolak-baliknya harus penuh. Oke. Jadi kita cek yang A, B. Dari B kemudian ke C, kemudian ke A, kemudian ke D, ke E. Udah berhenti sampai sini? Balik nggak ke titik B? Enggak, berarti ini bukan 1 getaran. Kita nggak pilih yang A. Kita cek yang B sekarang. B, C, A, D, E, D. Berhenti di D, nggak balik lagi ke B, sama ya. Berarti bukan. Sekarang kita cek yang C. Dari A, D, kemudian E, D, A. Nah, balik nih ke titik awal. Tapi tidak penuh gerakannya karena titik C dan titik B tidak dilewati oleh dia. Jadi, ini namanya belum 1 getarannya. Oke, sekarang yang D. Otomatis berarti jawabannya yang D ya. Kita cek tapi benar nggak? A, kemudian ke C, kemudian ke B,
kemudian ke C lagi, ke A, ke D, E, D, A. Nah, ini semuanya sudah ditempuh dan dia balik lagi ke A. Nih A, ujung ke ujung lagi, jadi jawabannya sudah pasti yang D. Oke, gampang ya. Sekarang kita paham ya apa itu satu getaran. Next. Oke, perhatikan ayunan berikut. Frekuensi ayunan terbesar hingga terkecil secara berurutan. Oke, ini pakai konsep yang tadi bahwa frekuensi dan periode dipengaruhi oleh panjang talinya. Ya, ini ada panjang tali nih, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 25, ada yang 35. Sementara derajat di sini, ini nggak ngaruh ya, dia dipengaruhi oleh panjang tali. Maka, tadi kalau frekuensi, kalau semakin panjang talinya, frekuensinya akan makin kecil. Ya, jadi semakin panjang, semakin besar panjang tali, frekuensinya makin kecil. Makin pendek gitu, makin nilainya makin rendah. Ya, jadi kalau dia tanya frekuensi ayunan terbesar, berarti kita cari panjang tali yang paling pendek. Berarti yang paling pendek adalah yang 3, 25 cm. Oke, berarti urutannya dari 3, kemudian ke 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2, jawabannya yang B. Oke, gampang ya. Ini nggak ngitung, jadi kita pakai konsep yang tadi aja. Next. Oke. Zalfa melakukan percobaan dengan menggunakan bandul berayun seperti tampak pada gambar. Apabila waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan A, B, C, oke. Jadi lintasannya adalah A ke B ke C adalah 1/4 second, frekuensi dan periodenya. Oke, mintanya frekuensi dan periode. Jadi ini ngitung nih karena ada angkanya ya. Pertama kita cari tahu dulu dari A, B ke C sampai sini, ini berapa getaran sih? Tadi kan kita udah paham ya apa itu satu getaran. Apakah ini satu getaran A, B ke C? Betul, ini bukan satu getaran karena nggak balik lagi ke A. Jadi ini masih setengah ya, setengahnya. Kan kalau satunya gini, A, B, C, kemudian B, A. Jadi dia harus balik lagi ke sini. Karena dia baru ke sini, berarti kan baru setengah perjalanan. Nih ya. Maka A, B, C adalah setengah getarannya. Waktu yang ditempuhnya adalah 1/4 second. Oke, jadi jumlah getarannya atau N-nya adalah setengah, kemudian T-nya 1/4 second. Maka kalau kita masukkan dalam rumus, frekuensi adalah N per T. N-nya setengah, T-nya 1/4, sekarang kita bagi ya. Maka F-nya adalah setengah per, atau bisa juga ditulis dibagi, 1/4. Oke. Nah, kalau di matematika, ini pembagian pecahan biasa, jadi kali, kemudian ini jadi ditukar tempatnya ya. Maka F-nya atau frekuensinya adalah setengah dikali 4/1, 2. Itu ya, ini kan coret. Jadi 4/2 adalah 2. 2 Hz. Yang mana? Yang C dong. Tapi kita cek. Berapa periodenya? Oke, frekuensinya udah tahu nih 2. Sekarang periodenya. Nah, periode kita bisa pakai rumus berbanding terbalik dengan frekuensi tadi, yaitu T-nya adalah 1 per F. Kalau F-nya 2, berarti kita langsung masukin aja. T-nya berarti 1 per 2. Berarti betul jawabannya yang C. Oke, teman-teman. Gampang ya. Ini adalah tentang getaran. Oke. Saat bicara justru menambah masalah, maka diam adalah jalan terbaiknya. Kita sampai di sini dulu, nanti kita lanjutin lagi materi tentang gelombang. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.